Azim, amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta selawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abangda Tuan Khalifah Musa Haji Sokon Saragi MA selaku pembina Pos Muda Forum Silaturahmi Mubalik Muda Sumatera Utara. Kemudian Abangda Ketua Pos Muda Sumatera Utara Haji Subur MPD yang alhamdulillah sudah berhasil menggapai S2 secara baik. Mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tim penggerak massa kita Kakanda Wan Nur Ainun dengan Kakanda Nunung Ismayanti yang sangat begitu luar biasa mengingatkan kita di grup WA Pos Muda walaupun waktunya memang masih lama. Inilah tim penggerak massa itu. Kemudian Khori kita Abangda Abdullah Yusbi, alhamdulillah walaupun suaranya memang agak serak tapi masih memberikan barokah buat kita dari bacaan yang disampaikannya. Dan juga buat kita semua yang berhadir, mudah-mudahan Allah tetap menjalin kebersamaan ini hingga sampai akhir hayat kehidupan kita. Berbicara tentang dakwah wisata dan tadabbur alam, ini kalau dikaji agak panjang memang, maka wajar permintaannya banyak. Ada yang bilang 7 menit karena nggak dibayar, ada yang minta sampai air kering, bahkan air jernih dan lain sebagainya. Tapi coba kita bahas sedikit bahwa dakwah wisata itu adalah sebuah proses yang kita lakukan sehingga kita bisa sampai kepada satu pencerahan jiwa, pencerahan pemikiran, sehingga kita tidak hanya berkutat kepada satu persoalan duniawi yang mungkin tidak terselesaikan, sehingga kita bisa mengambil satu kebaikan di dalamnya, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadabbur alam. Tadabbur itu kan berasal dari bahasa Arab. Itu artinya mencermati, menghayati, meneliti dan menganalisa. Alam adalah ciptaan Allah. Berarti kita hari ini adalah disuruh mencermati alam. Sekaligus kita menghayati alam, baik alam langit maupun alam bumi. Sehingga karena hari ini kita berada di alam bumi, maka kita hanya disuruh mencermati alam bumi. Alam bumi yang kita hadiri hari ini adalah yaitu terdiri dari berbagai macam unsur. Ada unsur dalam bentuk pepohonan, ada unsur dalam bentuk batuan, ada unsur dalam bentuk aliran sungai, ada unsur dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Yang ini yang harus kita cermati, termasuk unsur manusianya, karena memang yang hadir di sini adalah kebanyakan rata-rata manusia. Maka kita disuruh untuk mentadabbur alam, kita disuruh untuk mencermati alam ciptaan Allah ini beserta isinya. Maka kalau nanti ada di antara kita yang mandi-mandi, cermati saja. Kalau perlu kita menghayati apa yang dia lakukan, sehingga akan lahirlah satu solusi bagi kita untuk kita bisa memperbaiki diri ke depan. Terkadang banyak orang yang justru malah melakukan tadabbur alam tapi sifatnya hanya berada pada posisi yang membuat kita tafakkur. Tafakkur dengan tadabbur itu berbeda. Kalau tafakkur itu memikirkan alam, tapi kalau tadabbur itu berarti kita mencermati alam. Maka untuk mencermati alam ini kita berada pada kondisi yang memang siap lahiriah dan batiniah.
untuk menerima segala sesuatu yang terjadi kepada kita. Maka kalau kita justru menghadapinya itu dengan niatan yang baik, maka insya Allah, maka Allah akan memberikan kebaikan buat kita. Tapi kalau justru kita mencermatinya itu tidak berada pada kondisi yang baik, maka kita juga harus menerima apa ketentuan yang diberikan Allah kepada kita. Apalagi kita yang berhadir di sini adalah mungkin orang-orang yang baru saja mengetahui daerah wisata Pantai Salju, maka perlu kita cermati. Maksudnya adalah kita harus berada pada kondisi yang stabil, jangan labil. Mandi silakan mandi, tapi jangan sampai justru berlebihan. Makan silakan makan, tapi jangan justru berlebihan. Oh, dapat pisang bul. Minum silakan minum, tapi jangan berlebihan. Yang nanti mau ke kamar mandi silakan kamar mandi, tapi jangan lama-lama. Dicermati saja. Nah, kalau ada di antara kawan kita yang justru berada pada kondisi pada saat dia melakukan refreshing tubuhnya, cermati aja. Kalau kira-kira agak tenggelam, diselamati, jangan dicermati. Nah, itu dia. Jadi sama itu artinya kita nikmati aja alam ini. Jadi kalau Allah berikan kita bisa sampai kemari, nikmati. Allah berikan kita bisa menghidup udara, bangun purba, nikmati. Allah bisa menyampaikan kita kemari walaupun terlambat, nikmati. Allah bisa mengumpulkan kita bersama walaupun memang tim pencari faktanya terlambat, nikmati. Begitu, nikmati saja. Kenapa? Itulah tadabbur alam tadi. Jadi jangan ada di antara kita yang justru ketika kita mau menikmati segala sesuatu tapi tidak pada tempatnya. Nah, kalau utang gimana Ustaz? Itu bukan dinikmati, dibayar. Nah, kan begitu. Nah, kalau seandainya kita pergi jalan-jalan, silakan berdua kalau memang ada ikatan, tapi harus dicermati. Mana tahu ada yang ikut. Nah, kan begitu. Nah, kalau kita pergi rame-rame boleh, tapi jangan lompat sana lompat sini, karena yang tahu saya melompat itu monyet. Maka itulah yang harus kita cermati. Maka alam yang indah ini harus kita cermati. Kalau kita sudah mencermati alam ini, muncul penghayatan jiwa. Bahkan lahirlah satu ungkapan yang sangat indah dari bibir kita, ucapan syukrillah, bersyukur kepada Allah. Inna a'tainakal kausar. Berapa banyak nikmat yang sudah kuberikan kepadamu. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah dan berkurbanlah untuk Tuhanmu. Alhamdulillah hari ini kita sudah berkorban. Saya percaya kita semua sudah berkorban. Apalagi bagi kami yang hadir dalam kondisi dalam keadaan lacang-lacang aja. Kalau gitu kan, cuma dua kami ini berasa. Ulamaku yang tidak bawa bontot, tidak bawa apa-apa, tapi numpang makan, kan gitu. Nah, ini semoga pengorbanan kawan-kawan semua, alhamdulillah. Tapi jangan pula nanti kami makan udah baik, udah gratis, banyak pula, jangan gitu. Cermati aja, kalau banyak pula makan, alhamdulillah. Akan gitu, kalau sikit saya alhamdulillah. Yang penting kita mentadabbur alam, mencermati alam. Siapapun yang hadir dalam alam ciptaan Allah ini, terutama di Pantai Salju ini semua adalah sesuatu yang sudah diatur oleh Allah secara baik. Setelah kita mencermati, muncullah penghayatan dalam jiwa. Setelah menghayati dalam jiwa, maka muncullah rasa syukur kepada Allah. Orang yang bersyukur, kata Allah, adalah orang yang akan ditambah nikmatnya. Tapi orang yang kufur adalah orang yang pada akhirnya nanti akan mendapatkan perhitungan dari Allah. Ibrahim ayat 7. Sama seperti kita dulu, ketika kita sebelum menikah kan kita mencermati dulu pasangan masing-masing. Mulai dari hal yang sekecil-kecilnya sampai hal yang sebesar-besarnya. Setelah kita sudah cermati, maka muncul penghayatan dalam jiwa, ungkapan indah yang sangat luar biasa. Tidak ada satupun orang yang hidup di dunia ini, hanya cuma kita berdua. Yang lain nompang dan ngontrak. Itulah penghayatan tuh. Setelah itu baru muncul rasa syukur, kita melangkahkan kaki menuju ke kantor gua, terikat dalam satu ikatan suci yang dinamakan dengan pernikahan. Mudah-mudahan kita datang tadi dalam kondisi baik, pulang pun baik. Kita datang dalam kondisi sehat, pulang pun sehat.
kita datang dalam kondisi berbahagia, bergembira, tertawa, senang hati. Begitu juga nanti pulangnya kita datang dalam kondisi membawa kebaikan, maka kita pun nanti pulang akan diiringi dengan kebaikan. Kita datang ke tempat ini dengan tujuan adalah untuk kita saling menjaga kebersamaan serta mencermati alam dan melahirkan rasa syukur. Semoga Allah tetap memberikan perlindungan, keselamatan buat kita, sehingga kita tidak ada satupun masalah yang akan kita peroleh ketika kita nanti pulang dan kembali ke rumah masing-masing. Saya pikir itu aja pembahasan saya sedikit tentang dakwah wisata dan tadabbur alam. Intinya adalah bahwa tadabbur alam itu adalah mencermati. Setelah sudah dicermati, maka hayatilah. Setelah dihayati, maka syukurilah. Kalau ini sudah terjadi dan tercapai, dan saya percaya Pos Muda siap untuk itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena memang di sini masih ada Abangda Tuan Khalifah Musa Haji Sokon Saragi MA yang akan memaparkan lagi tentang tadabbur alam, sekaligus nanti akan memimpin kaifiat dan doa. Dan mudah-mudahan kita berdoa juga tadi, semoga saudara kita Haji Subur MVD beserta istri, apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan ketika upah-upah itu diijabah oleh Allah hari ini, dan insya Allah terus akan berlanjut di masa yang akan datang. Begitu juga dengan saudari kita Mami. Alhamdulillah, tadi kenapa Yusbi nggak mau, karena memang beda upah-upahnya. Nah, kalau Yusbi mau diupah-upah karena memang dia mencari yang second kan gitu. Nah, kalau Mami kan original, maka niatnya jelas berbeda kan gitu. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan Mami juga hari ini dikabulkan Allah doanya. Pulang dari sini nanti ketemu orang yang dicermati dan dihayati, dan insya Allah disyukuri. Dan jangan lupa undang kami. Kalau pun tak diundang nggak apa-apa, paling besok masuk di Pos Muda. Semoga Allah meridhai, semoga Allah memberkahi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ila liqa'i ma'as salamah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.